Halo sahabat semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang mindset atau cara berpikir dari Menteri Keuangan baru yang dilantik di era Presiden Prabowo. Mungkin sebagian besar orang hanya fokus pada kebijakan, ekonomi, angka-angka APBN, atau strategi besar yang dikeluarkan seorang Menteri Keuangan. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting dan bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pola pikir positif yang melandasi setiap keputusan. Karena, percayalah, apa yang membentuk kesuksesan seseorang bukan hanya kecerdasan, bukan hanya pengalaman, melainkan juga mindset. 1. Berpikir jangka panjang. Seorang Menteri Keuangan tidak pernah melihat hari ini saja. Ia harus memikirkan 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Mindset ini bisa kita terapkan dalam kehidupan pribadi. Misalnya dalam mengatur keuangan keluarga, menabung untuk pendidikan anak, atau merencanakan bisnis. Kalau kita hanya fokus pada kepuasan hari ini, kita akan mudah kehabisan energi dan modal. Tapi dengan pandangan jauh ke depan, kita lebih siap menghadapi tantangan apapun. 2. Optimis di tengah tantangan. Mengelola keuangan negara itu penuh tekanan. Krisis global, fluktuasi harga, hingga tuntutan rakyat adalah realitas sehari-hari. Tetapi seorang pemimpin di bidang ini tetap memilih untuk optimis. Kenapa? Karena tanpa optimisme, kebijakan hanya lahir dari rasa takut, bukan dari visi besar. Pelajaran untuk kita sederhana. Ketika hidup terasa berat, mindset optimis akan membuat kita terus bergerak. Optimis bukan berarti menutup mata dari masalah, tetapi percaya bahwa selalu ada jalan keluar. 3. Seimbang antara logika dan empati. Menteri Keuangan bukan hanya mengatur angka, tetapi juga mengatur harapan jutaan orang. Kalau hanya pakai logika dingin, kebijakan bisa menyakiti rakyat kecil. Kalau hanya pakai empati, tanpa hitungan, negara bisa merugi. Maka, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara logika dan empati. Dalam hidup kita juga sama. Saat membuat keputusan, gunakan akal sehat, tapi jangan lupakan hati. Karena manusia bukan robot, kita butuh keputusan yang adil sekaligus bijaksana. 4. Disiplin dan konsisten. Mindset yang kuat tidak lahir dari satu hari penuh semangat, melainkan dari kedisiplinan. Seorang Menteri Keuangan harus disiplin menjaga anggaran, konsisten menjalankan kebijakan, dan tidak mudah goyah meskipun ada tekanan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, konsistensi kecil bisa mengubah masa depan. Menabung 100.000 setiap minggu, membaca buku setiap malam, atau menjaga komitmen untuk hidup sehat, semua itu lahir dari disiplin yang konsisten. Penutup, mindset adalah kunci sahabat semua. Rahasia dari seorang pemimpin besar ternyata sederhana. Mindset positif adalah fondasi utama kesuksesan. Kalau seorang Menteri Keuangan bisa menjaga pola pikirnya agar tetap fokus, optimis, seimbang dan disiplin di tengah tekanan luar biasa, maka kita pun bisa menirunya dalam skala yang lebih kecil di kehidupan sehari-hari. Ingat, sukses bukan hanya soal jabatan atau harta, tetapi tentang bagaimana kita mengelola pikiran dan sikap dalam menghadapi hidup. Jadi, mari mulai dari sekarang kita belajar menata mindset, karena dari situlah jalan menuju masa depan yang lebih baik akan terbuka.